aku hatinya berontak. Langsung semua isinya itu yang ada di rumah-rumah yang baru itu tak rusakin semua, tak rusakin yang istilahnya dianggap dia kayak surga, langsung tak potes langsung tak buang itu. Terus paginya aku pulang, tak pikir kalau misalkan dia marah sama aku, silahkan, aku siap. Mau istilahnya mau mendatangkan siapa, mungkin ke kepolisian kali, salah satunya itu. Kedua, kalau misalnya itu Habib istilahnya, katanya Habib kan segala-galanya. Ya, mungkin aku istilahnya disepakati apa supaya aku busuk apa. Alhamdulillah itu tidak. Allah kan maha tahu mana yang istilahnya salah, mana yang enggak. Seolah-olah yang masuk surganya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kembali lagi di channel AADJ. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber dan pemirsa AADJ yang senantiasa memberikan support dan dukungannya atas berkembangnya channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon terus dukungannya agar channel ini terus berkembang dan mudah-mudahan bisa senantiasa memberikan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terkait beberapa bulan ini AADJ tidak on kamera, sehingga ada teman-teman yang mungkin ada yang menanyakan kemanakah AADJ, apakah AADJ itu sudah taubat atau bagaimana. Saya pernah ucapkan sebelum saya off sementara itu bahwa kita ada satu kegiatan, ada agenda yang mungkin tidak bisa kita jalankan bersama, sehingga mau tidak mau AADJ harus off sementara. Dan insya Allah alhamdulillah untuk ke depan ini AADJ akan terus terus memberikan edukasi, kembali memberikan wacana-wacana ataupun opini tentang perkembangan yang terjadi saat sekarang ini, terutama dalam hal polemik nasab. AADJ akan memberikan dukungan terhadap orang yang mempertanyakan nasab Rasulullah SAW. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah para habib-habib keturunan Yaman. Karena perdebatan polemik nasab ini hingga sampai sekarang ini masih terus bergulir dan bahkan semakin gencar ya, semakin mencuat di media sosial. Ya mungkin karena habib-habib ini tidak terima dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin. Enggak, yang terjadi bukannya para habib-habib ini betul-betul mencari apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan selama ini, tetapi justru menyalahkan pihak-pihak yang mengkaji tentang nasab Rasulullah ini, terutama nasab para habib-habib dari Yaman, yang sampai sekarang pun dalam literasi kitab sezaman ini masih belum ditemukan. Artinya tidak ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa sosok Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Inilah yang menjadi poin dalam permasalahan ini. Nah, kalau kita baca dari adanya polemik ini, awal mencuatnya mungkin 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih yang lalu. Perbincangannya ataupun perdebatannya ya seputar ini saja. Dan mungkin karena memang tidak ada catatan kitab sezaman tentang sosok Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir dalam kitab-kitab sezaman. Ya, perdebatan-perdebatan seperti yang terjadi akhir-akhir ini, seperti Kiai Imaduddin dengan Gus Rumel, Teku Modakori dengan Gus Zaini, ini ya masih itu saja. Mungkin tidak jauh dari awal mencuatnya polemik nasab ini, masih itu saja. Cuman yang luar biasa adalah perkembangan dari para muhibbinnya. Kemudian ada fakta yang menarik tentang sains yang berkembang di zaman mutaakhir seperti sekarang ini, seperti adanya tes DNA, di mana dalam polemik nasab ini dimotori oleh Saudara Sugeng. Beliau sebagai tenaga ahli dalam hal genealogi
yang betul-betul mendalami tentang DNA dari adanya klan-klan para Habib ini. Ini yang fakta yang cukup menarik tentang polemik ini. Nah, terkait yang terjadi terhadap para muhibbin, sejauh ini menurut yang berkembang bahwa banyak orang-orang yang sudah tercerahkan dengan adanya tesis Kiai Imad. Ada banyak muhibbin yang sadar terhadap perilaku-perilaku oknum-oknum Habib yang kesana kemari itu hanya bisanya menjual kemuliaan nasab Rasulullah SAW. Ya apa? Ya memang tujuannya untuk mendulang pundi-pundi kekayaan. Ya mungkin faktanya selama ini banyaklah oknum-oknum Habib yang seperti itu. Jadi di tengah-tengah masyarakat itu hampir sudah bukan rahasia lagi bahwa Habib-Habib itu kebanyakan suka dawir, suka meminta-minta, suka memalak para muhibbin. Dengan adanya tesis Kiai Imad ini, awalnya orang menjadi tabu dengan kajian Kiai Imad, sekarang sudah mulai banyak baik dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh ilmuwan, tokoh para kiai, ini sudah banyak yang tercerahkan dengan adanya tesis Kiai Imad. Mau tidak mau mereka ya harus berpikir ulang tentang sosok Habib yang katanya zuriyah Rasulullah SAW. Oke, kita dalam hal ini tidak akan mengeneralisir semua keturunan Yaman, semua Habib itu adalah mempunyai perilaku demikian. Tidak, karena fakta-faktanya juga banyak Habib-Habib itu yang alim, bahkan menjadi ulama. Tetapi Habib-Habib yang ada di Indonesia ini kok kebanyakan yang seperti itu. Kebanyakan mereka menyalahgunakan yang namanya keturunan. Jadi mereka hanya mengandalkan keturunan. Mereka kebanyakan mengandalkan kemuliaan dirinya yang katanya zuriyah Rasulullah, sebagai cucu Rasulullah. Sehingga di masyarakat mereka sudah merasa sangat terhormat dan sangat mempunyai keagungan, dan mereka seakan-akan berhak mengajari orang-orang yang selevel kiai, orang-orang yang alim, padahal dia sendiri tidak berilmu. Bahkan kemunculan Habib-Habib muda yang seperti sekarang ini yang ilmunya sedikit tetapi berbicara dengan banyak sekali tentang konteks Islam di Indonesia, tentang konteks kebangsaan di Indonesia, ini justru menjadikan Indonesia ini semakin semeraut dengan cara pandang karena kedangkalan ilmu. Beda dengan kiai-kiai Nusantara. Kiai-kiai Nusantara pemersatu bangsa. Jadi seakan-akan ketika ada Habib ini sekarang akan terpecah-pecah. Pemikiran-pemikiran Habib muda ini sekarang Indonesia ini seakan-akan terpecah-pecah. Ada yang namanya muhibbin yang sudah terkultuskan kalau tidak mencintai Habib itu akan masuk neraka. Kalau tidak menghormati Habib itu sama saja tidak menghormati Rasulullah. Seperti itu doktrin-doktrinnya. Dan ini sangat bahaya sekali. Sehingga alhamdulillah sekarang ini banyak para kiai, para muhibbin juga, para orang-orang yang sangat mencintai Habib tetapi mereka menemukan perilaku-perilaku yang janggal tetapi mereka tidak berani. Sekarang sudah mulai berbalik. Seperti halnya dalam video ini saya akan tampilkan video seseorang yang dulu dekat dengan kehidupannya sangat dekat dengan Habib, dan kita akan simak videonya. Kali ini aku bikin konten sama papi aku. Ini aku manggilnya papi ya. Kalau yang di video pertama itu ibu aku atau mami aku manggilnya mami ya. Jadi mami aku juga punya pengalaman tentang oknum habaib. Kenapa orang tua kita tuh nggak suka sama Habib, pasti ada alasannya. Sekali lagi ini kita ngomong oknumnya ya, walaupun oknumnya terlalu banyak. Bener nggak, Pe? Iya, betul. Tommy kan dari kecil
nasehatin papi suruh iya tentang Habib ya, apa namanya, bahwa jangan pernah percaya sama Habib lah. Nah waktu itu kan masih kecil ya, jadi Tom itu kayak punya apa ya, punya pertanyaan tapi nggak tahu jawabannya. Kenapa sih papi ngomong kayak gini. Ternyata setelah ada tesisnya Kiai Imad, semua nasihatnya papi itu bener gitu. Nah sekarang papi punya cerita tentang oknum habaib, itu cerita yang kayak gimana Pi? Coba diceritain biar masyarakat itu dengar. Dan sekali lagi ini adalah video edukasi, bukan video provokasi ya. Tolong diingat, edukasi supaya keluarga kita, adik-adik kita, kakak kita, bahkan orang tua kita jangan sampai kena dawir-dawir oknum-oknum habaib yang kelakuannya kurang baik. Betul nggak Pi? Ya betul. Coba diceritain. Salah satunya kayak gini. Aku kan sering adanya di rumahnya sendiri. Habib-habib tersebut yang datang ke rumah aku, semuanya tidak kenal sama aku, tapi iso kenal. Terus tiba-tiba assalamualaikum udah naik. Aku kan istilahnya belum mempersilahkan istilahnya, oh monggo. Tapi udah tak anggap nggak apa-apa. Ternyata setelah istilahnya aku belum mempersilahkan duduk, dia duduk sendiri. Itu pun aku nggak minta doain ya, tapi dia langsung doa saja. Setelah berdoa, ya udahlah saya aminin loh itu berdoa. Yang mudah-mudahan doanya itu doa bagus kayak gitu ya. Tetap tak aminin, jangan aku tidak mengerti itu doa apa. Karena aku belum pernah istilahnya mondok semenjak kecil ya. Cuma ikut-ikutan istilahnya diaminin aja gitu ya. Aku mengamini aja. Nah itu dampak istilahnya berdoa itu ujung-ujungnya itu ya atau minta uang, kedua kalinya minta diberikan rokok, minuman. Terus kalau ada istilahnya di dalam rumah yang kira-kira mereka itu butuh ya diambil aja barang berharga. Itu salah satunya itu. Tapi kalau cerita tentang Habib, aku banyak sekali. Mungkin istilahnya nggak mungkin cukup 1 jam. Tapi tak istilahnya ambil salah satunya aja. Salah satunya lagi nih contohnya ya. Aku pernah itu diajak istilahnya saudara disuruh kerja di Habib di Bisangan Lama. Setelah itu aku datang hari Selasa. Hari Selasa jam 2 aku datang, disuruh istilahnya bekerja sampai malam hari. Nah itu hitungannya bagaimana aku nggak tahu. Setelah tak hitung itu jumlahnya 6 hari, itu berikut yang lembur. Mungkin kalau istilahnya lembur, istilah dihitung sendiri mungkin sampai puluhan hari. Tiba-tiba Habib itu menegur sama aku, Pak, istilah kamu kerja di sini udah berapa hari? Ya totalnya sebetulnya kalau hitung kalau ada lemburan ada apa 10 hari. Tak hitung 6 hari aja. Kok 6 hari kok pekerjaannya dapatnya dikit? Si kurang apa Bil? Coba satu ya, aku mengerjakan kemarin pintu 3 udah selesai bikin tebing ya, sekalian pasang sirkulasi langsung tak finishing, tak cat itu sudah selesai. Ditambah lagi aku disuruh pasang plafon itu sudah selesai. Sedangkan aku bekerja sama Habib seolah-olah aku tidak diperbolehkan masuk surga. Salah satunya waktunya istirahat jam 12 ya. Aku langsung makan terus langsung aku pengennya ke musola, hitung istilah nggak ketang setengah jam itu enggak, langsung Habib datang lagi terus langsung luting Pak ini kerjain langsung sehingga bagaimana aku mau istirahat buru-buru mau istilah sholat termasuk asar termasuk maghrib itu seolah-olah kayak aku kerja di zaman apa ya, zaman perbudakan ya, kayak budak lah kayak gitu. Nah itu memang akhirnya lama-lama ya 6 hari kemudian karena dia ngitungnya udah dihitung 5 hari aja, aku hatinya terus langsung spontanitas aku dendam sama dia ya, langsung aku dendam, aku minta izin ya udah 5 hari aku minta dibayar. Tapi aku kalau mau ke Pulau Gadung itu jauh, nggak mungkin ada mobil, jadi aku nunggu pakai hari. Aku tolong ini diselesaikan terus besok pagi-pagi aku mau pulang kayak gitu. Setelah itu diperbolehkan. Di situ ada anak Semarang 2, anak Purwokertonya itu 2. Tapi itu memang istilah karyawan tetap. Kalau aku enggak, cuma istilah sambilan aja. Tuh, tiba-tiba aku spontan itu jam 12 atas. Aku hatinya berontak. Langsung semua isinya itu yang ada di rumah-rumah yang baru itu
tak rusakin semua dah. Dirusak-rusakin. Yang istilahnya dianggap dia kayak surga, langsung tak potes langsung tak buang itu. Ya. Terus paginya aku pulang, tak pikir kalau misalkan dia marah sama aku, silakan aku siap. Mau istilahnya mau mendatangkan siapa, mungkin ke kepolisian kali, salah satunya itu. Aku sangat siap, bahkan aku nunggu. Ya nomor 2, kalau misalnya itu Habib istilahnya, katanya Habib kan segala-galanya. Ya mungkin aku istilahnya disepakati apa supaya aku busung apa. Alhamdulillah itu tidak. Allah kan maha tahu mana yang istilahnya salah, mana yang enggak. Seolah-olah yang masuk surga hanya dia aja, orang lain enggak boleh. Kayak itu salah satunya. Kalau tak ceritakan istilahnya lebih lama, itu segari nggak mungkin cukup. Untuk lihat nanti sementara kayak gitu. Karena papi aku ngomongnya nggak cepet, ini aku perjelas lagi. Jadi ada Habib nggak kenal, tiba-tiba masuk rumah sini. Tiba-tiba bener Ben? Iya. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini. Tiba-tiba masuk dalam rumah, terus tiba-tiba doa, terus diaminin sama papi. Karena menurut papi itu doa gitu ya. Pokoknya diaminin aja, nggak tahu dia doa apaan. Dan setelah selesai doa itu, ujung-ujungnya dia minta duit. Itu yang pertama, bener ya Bang? Betul. Minta duit. Iya, sangat betul. Yang kedua minta rokok. Yang ketiga dia ngincer barang-barang yang ada di rumah ini. Iya. Jadi misalkan yang diambil apa waktu Ya, itu? salah satunya seperti makanan kecil kayak orson, minuman lah ya. Terus yang lain kayak gitu. Nah istilahnya mau zamannya aku punya apa itu radio yang lama yang mereknya Mempra itu kan radio kuno. Itu salah satunya mau diambil aja. Lah enak aja diambil aja. Jenengan kan ahli berdoa. Mendoain diri sendiri aja, nggak usah orang lain didoain sama jenengan. Kalau misalkan doain jenengan benar-benar istilahnya dikabul, kenapa susah-susah harus ke kemana-mana? Salah satunya datang ke rumahnya kami kan segitu. Iya. Aku orangnya nggak suka cara kayak gitu. Jangan harap kau bisa tundukkan bangsaku.